Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oke, katakan kiri kanan, saya diberkati hari ini. Saya diberkati melalui pujian penyembahan. Katakan, saya diberkati melalui pujian penyembahan. Oke. Saudara merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan, itu jelas, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Itu kata firman Tuhan. Itu bukan kata pendeta, bukan kata orang. Itu Alkitab mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Saya percaya Allah hadir di tempat ini, amin. Dia ada. Ya mungkin secara kasat mata jasmani saya nggak lihat malaikat, tidak melihat. Tapi dari kasat mata rohani saudara melihat ada malaikat yang bersama-sama dengan saudara dan saya di tempat ini. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu manfaatkan sebaik-baiknya dalam ibadah. Saya kena percaya waktu kita memuji udah semangat, udah berolahraga, kesehatan secara rohani kita sudah berolahraga. Dan sekarang kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita fokus. Jangan sampai ke distract dengan hal-hal yang lain. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang lain. Jangan sampai. Manfaatkan sebaik-baiknya. Tuhan bicara kepada kita pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang pertama. 2 Yohanes 1 ayat 8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sekali lagi 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya, utuh. Bapak Ibu mendapatkan upah yang utuh, mendapatkan upah sepenuhnya apa yang dijanjikan, apa yang dikerjakan oleh para nabi, para rasul, dan dia tinggalkan bagi saudara dan saya. Mereka menyelesaikan pertandingan dengan dahsyat dan luar biasa. Taruhannya nyawa. Ada yang dipotong, ada yang ditombak, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang disalib terbalik, dan ada yang diadukan dengan binatang buas. Mereka menyelesaikan semua dengan taruhan nyawa. Oleh sebab ini ayat mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Maksudnya mereka mewariskan iman, pertandingan yang luar biasa. Kita harus waspada. Waspada itu adalah mengingatkan kepada saudara saya, berhati-hati. Berhati-hati di zaman sekarang ini. Mungkin dulu mereka berhadapan dengan tantangan yang luar biasa dalam penganiayaan, tombak, pedang, api, binatang. Tapi sekarang saudara dan saya berhadapan dengan teknologi. Berhadapan dengan teknologi yang begitu luar biasa pesat perkembangannya. Persaingan teknologi, kalau kita melihat di media-media sekarang, wow, luar biasa. Sangat cepat sekali. Dan media itu ada di tangan saudara dan saya. Iya. Apa yang terjadi jauh dari sana dulunya. Kalau mungkin di zaman saya, di zamannya siapa yang paling tua di sini ya? Ya mungkin Pak Yunus, Ibu Sri dan lain sebagainya, siapa lagi ya? So ini masih muda-muda semua ini. Iya. Harus menunggu dari radio, terus televisi yang masih hitam putih, yang kadang-kala masih banyak belum begitu terang sekali.
untuk kumpul di satu tempat untuk mendapatkan berita. Karena televisi di zaman kami dulu itu hanya orang-orang tertentu saja yang punya televisi hitam putih. Dan pergi nongkrong di sana, yang tiba-tiba umpama mulai goyang, kiri, kanan, kiri, belum pas gitu. Banyak lebah untuk mendapatkan berita. Tapi coba sekarang apa yang terjadi di belahan sana sekarang sudah ada di tangan saudara. Iya, sudah ada. Nggak perlu lagi pantengi televisi. Saya boleh katakan sekarang ini kan televisi saudara sekarang ini handphone. Nah, oleh sebab itu kita harus waspada. Waspada dengan semua apa yang berkembang hari-hari ini. Ini peringatan bagi saya, bagi kita semua yang mengikuti perkembangan teknologi. Ayat yang kedua, kita baca. Coba Ferlin tampilkan. Satu Petrus 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sekali lagi 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Penyataan itu maksudnya pada saat dia datang kedua kali. Pada saat dia datang kedua kali untuk menjemput gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Amin. Dia menyatakan dia datang. Bahkan ada ayat mengatakan, biarlah aku datang menemukan ada iman. Ada iman dalam kehidupan. Berarti iman saudara dan saya nggak luntur. Iman percaya saudara dan saya setia taat sampai dia datang kedua kali. Dan dia mendapatkan kita. Amin. Mendapatkan kita. Perjuangan kita itu adalah perjuangan yang luar biasa. Oleh sebab itu dia katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya. Kalau tadi sepenuhnya, seluruhnya. Berarti saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara seluruhnya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kita harus percaya bahwasanya dia akan datang kedua kali untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Yang untuk apa firman Tuhan yang selama ini saudara mempercayai? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ayo semua sudah hafal ya? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow, sering saya katakan Bapak Ibu, ini ayat ini adalah ayat eksklusif bagi saudara dan saya. Bagi saudara dan saya. Dia datang untuk seluruh, untuk dunia. Bukan untuk orang Kristen saja. Seluruh dunia dia mau datang. Dia mau datang. Tapi kan memang di berikutnya dia katakan bagi yang berarti kalau nggak percaya ya binasa. Iya, itu jelas. Dia datang ke dalam dunia untuk semua orang, namanya juga dunia. Tapi dia tegaskan bagi yang percaya. Wow, luar biasa. Berarti kan saudara yang saya bagian daripada yang percaya. Amin. Oleh sebab itu jangan ragu mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada kalau tidak melalui siapa itu aku itu? Hafal ya, itu hafal ya. 2, 3. Akulah kok nggak sepakat ya? Di sini ada yang salah, ini ada yang benar. Coba ulangi lagi. Ingat-ingat, itu ayat favorit Bapak Ibu. Ini ayat luar biasa, jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. 2, 3, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Oke, itu nggak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Orang mencari keselamatan, dia cari kemana-mana, tapi dia temukan di dalam Yesus Kristus. Temukan di situ. Nah, oleh sebab itu kita harus waspada. Waspada, ada banyak yang mengatakan waspadalah kamu dari pengajaran sesat yang menyesatkan. Sempat kan ada berita-berita yang kita dengar, yang mungkin pernah mendengar yang namanya tiba-tiba saya lupa, yang super grace, bukan super grace apa? Ya pokoknya ya sekali selamat udah selamat ya, karena memang itu anugerah gitu. Udah yakin, buat salah, buat dosa, aku percaya aku selamat gitu. Padahal kasih karunia itu anugerah, dibutuhkan upaya kita untuk mengerjakan keselamatan. Paulus mengatakan, kerjakan keselamatan, maka kita akan mendapatkan. Oleh sebab itu, bagi yang taat, bagi yang setia, dia akan mendapatkan akan keselamatan itu. Kita kerjakan sungguh-sungguh, sehingga pada saat kita menyelesaikan pertandingan, kita mendapatkan keselamatan. Yakinkan, saya ingatkan lagi, yakinkan Bapak Ibu dan saya, nama saudara dan saya tertulis di dalam buku kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, yakinkan nama saya dan saudara tertulis di dalam buku kehidupan. Amin. Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu, bertobat. Ya kita kan tahu setelah ini kita keluar, kalau meninggal gimana? Ya terlambat saya, nama saya belum tertulis. Nggak tahu tertulis di buku mana, saya nggak tahu. Yakin Bapak Ibu, dan seyakin-yakinnya. Nah seperti yang katakan tadi, waspada terhadap penyesatan. Lukas 21 ayat 8. Lukas 21 ayat 8. Oke, kita baca bersama-sama, 2, 3. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Sekali lagi 2, 3. Jawab Yesus, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi jangan mempercayai Yesus mau datang bulan Desember. Duh, kita nggak Natalan. Iya. Apalagi dia katakan dia mau datang tanggal 25. Saya yakin seyakin-yakinnya itu sesat. Itu sesat. Kalaupun dia katakan Yesus mau datang bulan Januari tanggal 1. Oh, kiamat berarti. Iya, itu sesat, nggak benar. Sekali lagi, tidak benar setiap pernyataan-pernyataan demikian. Yang tahu Yesus datang kedua kali hanya Bapa di sorga. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan dia mau datang. Alkitab mengatakan dia akan datang seperti pencuri. Emangnya pencuri dia WA dulu? Hah? Pencuri emang dia bilang, Pak Fritz, saya mau datang ke rumah Pak Fritz ya.
siapkan semua barang-barangnya ya. Enak banget pencuri itu ya, baik hati banget gitu ya. Iya, nggak ada pencuri yang namanya dia WhatsApp dulu, dia sampaikan di Instagram dulu, Pak Yunus, saya mau datang di ASMI. Tolong dijaga ASMI. Wah, saya yakin Pak Yunus sebelum dia datang sudah sampaikan, anak muda jaga ini ASMI ini. Gak ada pencuri yang demikian. Yesus datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan dia mau datang. Kita nggak tahu kapan dia mau datang. Dan ada yang mengatakan biasanya pencuri datang pada malam hari. Tapi ada juga pencuri siang bolong. Ya kan? Sepi. Tiba-tiba orang berpikir, oh dia lagi ngangkut barang. Ternyata pencuri sudah bongkar semua barang rumah mewah, sudah dibawa semua. Ada pencuri di siang bolong. Tapi memang rata-rata pencuri malam hari. Sehingga ada yang mengatakan sepertinya Yesus mau datang malam hari. Tapi kita tidak tahu, hanya Bapa Sorga yang tahu kapan dia mau datang. Waktu kita kerjakah, waktu kita pelayanankah, waktu kita sekolahkah, waktu kita berusaha, kita nggak tahu. Yang hanya disampaikan berjaga-jagalah, amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dia suatu saat akan datang. Dia mau datang kapan Bapak Ibu? Kita tetap setia di dalam Tuhan. Setia sekolah, kuliah, kita berusaha, kita mau kerjakan apa-apa, terus lakukan yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan, kerjakan semuanya itu. Kerjakan. Karena kita tidak tahu kapan dia mau datang. Apalagi Indonesia mengatakan ada generasi emas di tahun 2045. Iya. Ini kan kebanyakan ini generasi emas nih. Generasi emas. Kita yang tua-tua generasi apa? Ya generasi emas juga di mata Tuhan. Iya. Semua kita generasi emas yang dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita waspada di akhir zaman ini. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini Bapak Ibu, perhatikan bagaimana perkembangan tumbuh daripada anak-anak kita. Ternyata sudah terpapar dengan teknologi. Berjam-jam di gadget, berjam-jam di gawai, berjam-jam. Ada tugas, ada PR belum dikerjakan. Waduh. Mengikuti perkembangan sekarang, ada yang lagi viral sekarang yang namanya brain rot. Yuk kita saksikan videonya. Mungkin kamu sekarang ngerasa stuck, gak fokus, dan gampang capek, padahal kerjanya cuma rebahan. Cuma scrolling, scroll terus. Tiba-tiba hari udah gelap. Kamu kayak gini juga? Itu artinya kamu... Enggak. Bukan itu. Otak kamu lagi ngalamin overdosis dopamin dan itu disebut brain rot. Kenapa bisa kayak gitu? Sederhana, kita ini kayak dibombardir, istilahnya adalah overstimulan gitu ya. Stimulasinya berlebihan karena kan setiap tahun bahkan ada riset yang menunjukkan dalam 60 detik, dalam 1 menit itu ada ratusan email yang terkirim, ada jutaan foto yang dipost dan sebagainya. Sebenarnya brain rot itu apa sih? Brain rot dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembusukan otak. Bukan otak yang membusuk secara fisik, tapi secara mental dan intelektual. Oxford University Press mendefinisikan brain rot sebagai kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan konten daring yang remeh dan tidak berbobot. Kata ini terpilih menjadi Word of the Year 2024 karena dinilai paling mencerminkan keadaan dunia beberapa waktu terakhir. Kenapa begitu?
Pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 221.563.479. Artinya, 79,5% total populasi sudah mengakses internet. Sementara, TikTok jadi platform media sosial dengan rata-rata pengguna paling tinggi, lebih dari 30 jam per bulan. Dengan rata-rata pengguna media sosial yang lebih dari 3 jam per hari, ancaman brain rot perlu diwaspadai. Oke, sekarang kenapa otak kita bisa busuk karena kebanyakan scroll? Jadi dunia digital itu membanjiri kita semua, setiap orang dengan rangsangan visual dan audio yang serba cepat, penuh warna, dan sifatnya instan. Akibatnya otak kita mengalami penurunan toleransi terhadap situasi yang lambat, sunyi, dan menuntut kesabaran. Kita udah nggak bisa tuh yang lambat, sunyi, dan sabar. Selain itu, memang algoritma media sosial itu didesain untuk merangsang atau memicu dopamin, bukan untuk membentuk daya tahan mental. Jadi kita tuh akhirnya terbiasanya disuapin terus, bukan dilatih. Jadi otak kita benar-benar pasif, nerima tanpa kemudian bekerja. Jadi ibarat otot ini benar-benar lumpuh. Terus, apa dampaknya dalam kehidupan? Konten instan yang tanpa filter membuat otak kita nih manusia biasanya akhirnya berpikir pendek, cepat menilai, dan sulit mengelola yang rumit-rumit, yang ribet-ribet, yang kompleks. Nah, apa ujungnya? Jika terus dibiarkan, kita akan kehilangan kemampuan penting seperti berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bahkan empati. Yang mengejutkan, justru Gen Z dan Gen Alpha yang paling terpengaruh dengan fenomena ini. Kenapa mereka? Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dari Australasian Conference of Information System, generasi ini dikenal sebagai digital native, lahir dan tumbuh besar bersama internet, media sosial, dan teknologi. Dunia digital bukan hal baru bagi mereka, justru menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Namun, saat mulai terpapar konten digital, perkembangan otak mereka belum sepenuhnya matang. Pada fase inilah, mereka banyak mengkonsumsi konten yang bersifat dangkal, cepat, dan instan. Data ini tertera dalam Journal of Adolescent Health. Perilaku seperti zombie scrolling, doom scrolling, atau kecanduan media sosial sampai video game itu jadi bentuk kamu ngalamin brain rot. Gimana caranya biar gak sampai kayak gitu? Ya, itu yang disebut dengan istilah diet digital. Diet itu kan bukan berarti tidak mengkonsumsi, tapi memilih betul apa yang mau kita konsumsi. Jaraknya, jumlahnya, jumlah jamnya, sama jenis kontennya. Di dunia yang serba cepat ini, kita nggak harus selalu ikut lari. Karena kalau terus-terusan dicepokin konten yang dangkal dan instan, jangan kaget kalau kamu ngalamin brain rot dan jadi zombie di internet. Jadi, yuk mulai sadar sama apa yang kita konsumsi di internet. Oke, ini warning, waspada Bapak Ibu, benar. Ini sedang viral lagi dibicarakan. Sampai-sampai mereka mengatakan bagaimana pemerintah harus turun dalam hal ini. Bagaimana mau generasi emas. Ya mungkin nanti suatu saat Dr. Gabriel yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Sangat berbahaya Bapak Ibu, benar. Jangan sampai juga umpama lagi khotbah, scroll. Lagi khotbah nih. Kenapa? Ya udah terpapar. Lagi sementara umpama saya khotbah atau siapapun, ternyata scroll terus. Padahal nggak ada manfaatnya, nggak ada. Tapi karena udah terpapar, secara otomatis dia ambil handphonenya, dia gini-gini. Itu udah otomatis. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Memang Tuhan tidak langsung menghukum orang tersebut, enggak. Kita harus mencegah. Kita sebagai orang tua, anak-anak muda di tempat ini harus menjadi peringatan. Jangan sampai, karena beberapa yang saya lihat, saya searching, kesaksian dia sedang mengerjakan skripsi, karena dia sudah kena brain rot itu, akhirnya tertunda skripsinya. Ada beberapa kasus yang diwawancara kepada mereka, ternyata dia sudah keasikan scrolling, udah malam. Akhirnya terus terbawa. Mau ujian, udah keenakan scrolling terus.
Itu yang namanya sudah terpapar. Bahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Melemahkan daya juang, berpikir, cepat tersinggung, cepat marah, diminta tolong, pama anak disampaikan, enggak gini, udah itu bahaya. Memang salah satu yang disampaikan adalah bagaimana kita tuh detox. Salah satunya, udah hari ini aku nggak mau pegang handphone, udah matiin dulu, tes aja. Memang olahraga iya, ya kecuali kan memang dia tingkat kesibukannya tinggi, ya dia nggak ada waktu itu, pasti dia nggak ada waktu untuk scrolling itu. Nah oleh sebab itu ini kita harus waspada. Kemajuan teknologi ini ternyata sangat berbahaya, sampai dikatakan kata kasarnya pembusukan otak, tidak maksimal. Padahal justru waktu kita buka di handphone kita ini banyak berita-berita, banyak hal-hal yang bagus, membuat kita itu bertumbuh iman, dapat informasi, membuat kita wah luar biasa ya. Iya. Tapi ternyata lebih dominan yang konten-konten receh, yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Mestinya kita sudah mulai sekarang harus bijak, anak-anak muda, bijak orang tua untuk melihat bahwasanya saya sedang dalam tantangan akhir zaman ini. Tantangan yang luar biasa. Sekali lagi, jangan sampai kita pun lagi ngobrol sama orang, scrolling. Udah terpapar udah itu. Terpapar. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan ini untuk mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita semua, Justru dengan ada teknologi ini sangat memudahkan untuk saudara saya untuk mendapatkan informasi. Dan ini sudah diselidiki dari Oxford University, dari banyak universitas di Indonesia, mereka sudah selidiki akan hal ini. Sekali lagi mungkin suatu saat Dr. Gabriel akan lebih tuntas untuk menyampaikan akan hal ini. Karena itu berhubungan dengan saraf, pelemahan saraf yang ada di otak kita ini. Nah, oleh sebab itu kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Kewaspadaan. Jadi kalau memang ada waktunya kita olahraga, ya olahraga. Olahraga, bersosialisasi dengan orang-orang. Karena orang kalau sudah kena yang namanya brain rot itu, ya dia akan nikmati kesendirian itu dengan ini. Nggak tanpa disadari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah lewat. Udah malam, nggak ngerjakan apa-apa. Iya. Jadi ini peringatan buat kita semua, mewaspadai apa yang terjadi hari-hari ini dalam perkembangan yang membuat kita ternyata kita semakin jauh dari Tuhan. Mestinya dengan kemajuan teknologi ini kita semakin dekat sama Tuhan. Dengar khotbah, dengar lagu rohani, dapat informasi. Iya kan, dimudahkan. Ya di zaman dulu harus beli kaset, iya kan? Beli kaset, tunggu nanti ada kaset yang baru. Ya mungkin yang anak-anak seperti Lili sama ini mereka nggak, apa itu kaset itu? Yang saya tahu keset. Iya. Yang dia tahu keset, bukan kaset gitu. Ya maksudnya di zaman kami ini, wah nunggu lagu aja. Untuk terbit volume 1, 2, 3, wah tunggu lama. Sekarang udah ada tersedia. Sudah tersedia semua. Muncul lagi CD dan seterusnya. Sekarang aduh luar biasa. Sangat dimanjakan. Mestinya kita semakin pintar. Amin. Semakin pintar. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mewaspadai apa yang terjadi hari-hari ini adalah kita minta tuntunan daripada Tuhan. Minta tuntunan daripada Roh Kudus.
bisa membedakan ini benar, ini salah, ini berguna, tidak berguna, ini membangun, tidak membangun. Oleh sebab itu kan, kalau hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, ya udah kita lewatin, kita skip. Ini nggak berguna, nggak berguna. Jangan, apa ini ya? Coba dibuka, bahaya. Nggak boleh. Kita harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwasanya Tuhan rindu untuk kita mewaspadai apa yang terjadi hari-hari ini. Kita harus sungguh-sungguh. Dan sebagai orang tua harus memperhatikan akan tumbuh kembang anak kita. Apa yang terjadi. Saya kadang-kala mengingatkan, contoh kami ingatkan, Carlos, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama di handphone. Iya, kadang-kala kan ya kita perhatikan, scrolling apa itu. Kalau yang tidak memuliakan nama Tuhan untuk apa? Iya. Lebih baik kita mencari sesuatu yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang kita tidak tahu, kita cari. Kita dapatkan. Umpama berbisnis, kan dapat. Tips-tips untuk berbisnis apa? Dapat semua. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, perlu waspada. Karena kita memiliki kecenderungan untuk terombang-ambing. Sebagai orang Kristen harus waspada. Karena Yesus akan datang kembali. Dan kita harus waspada karena kesempatan yang telah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita juga harus mewaspadai karena saudara dan saya mengenal hati kita sendiri. Kita yang tahu. Dan jika kita tidak mewaspada, kita akan selalu cenderung menjauhi akan Tuhan. Kita yang tahu, mewaspadai semua. Aku ini masih di jalan yang benar gak ya? Masih di rel yang benar gak ya? Hanya kita dan Tuhan. Kalau udah jauh, udah balik. Saya harus balik. Jangan sampai, biasa aja kok, biasa aja. Ternyata udah jauh sekali. Sangat jauh sekali. Hanya kita yang tahu. Karena itu kita harus lebih memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut. Tak seorang pun hanyut ke arah Yesus. Sebaliknya seperti perahu yang tak berlabuh di tengah laut. Kita akan selalu bergeser dari posisi semula. Kita perlu secara aktif dan waspada melawan kecenderungan yang menghanyutkan kita. Lebih baik kita hanyut di dalam hadirat Tuhan. Kita hanyut terus merapat bersama dengan Tuhan. Daripada kita dihanyutkan oleh gelombang dunia ini yang kita jauh dari Tuhan. Kita harus waspada. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan iman kita. Tuhan sudah menyelamatkan saudara saya, tetapi Dia juga secara sengaja merancang pekerjaan baik bagi kita untuk menempatkan kita di jalan yang benar bagi yang mau. Ini adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kita perlu mengenali kesempatan itu melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya, lalu melakukan apa yang kasih Yesus perintahkan untuk kita lakukan setiap hari. Roh Kudus akan ingatkan. Roh Kudus akan menolong. Anakku. Dia ingatkan, dia sampaikan. Dia sampaikan, hei putra. Hei Irwan. Irwan gak ada ya? Iya. Dia akan ingatkan. Apa yang kita harus lakukan, kita kerjakan. Roh Kudus pasti ingatkan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Hari-hari ini adalah jahat. Kita harus waspada. Amin Bapak Ibu. Kemarin juga saya sampaikan kepada anak-anak youth peristiwa yang terjadi di salah satu kampus yang ada di Bali. Iya, jahat sekarang.
nggak ada hubungan dengan korban, kok mereka ngobrol dengan satu grup itu? Nggak ada hubungannya. Lain fakultas, tapi mereka ngobrolin tentang yang meninggal itu. Apa yang terjadi? Akhirnya diberikan sanksi dalam satu semester itu, D semuanya. Tidak lulus. Tidak lulus. Dan menanti lagi. Nanti kalau lebih berat lagi hukumannya bisa di DO. Ya, kasihan kan? Kasihan. Tapi akibat itu, akibat tidak bijak menggunakan akan handphone. Membuli, udah meninggal, dibully. Aduh, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti dengar pembicaraan mereka. Aduh, anak sekolah, kuliah kok omongnya kayak begitu. Waktu saya baca, wih mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Sampai ngomong, oh jadi mati ya? Padahal nggak sefakultas dengan orang itu. Iya, nah oleh sebab itu saya katakan kepada anak muda, jangan sembarang berkomentar di media. Karena semua itu terekam. Terekam. Saya pun bicara ini, itu terekam. Di Facebook, di YouTube. Kita harus bijak. Anak-anak muda, jangan terpengaruh dengan teman-teman yang mengajak untuk bully dia, untuk dan sebagainya. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jangan terpancing. Kita mau hidup dengan damai. Kita mau hidup untuk jadi berkat. Amin. Menjadi dampak bagi mereka. Sampai ya saya juga ya kasihan juga. Aduh ya ampun. Sampai ada 3 mahasiswa yang lagi koas hanya ditarik dari rumah sakit, dikembalikan ke kampus. Iya. Dan ketiga orang ini ketemu dengan orang tua daripada korban. Iya, nah oleh sebab itu ini peringatan bagi kita. Ya kadang-kala seperti kami kan, pendeta juga punya grup kan. Kadang-kadang kayak kebablas nih omongannya ini. Iya. Ya pendeta juga manusia kan, tiba-tiba ada yang kebablas ngomong, ya tinggal kita mengingat, hati-hati di WhatsApp, hati-hati gitu. Hati-hati. Hati-hati di Facebook, jangan sembarangan. Nggak bisa, mungkin kita menghapus, tapi itu sudah jejak digital itu sudah ada. Udah terekam. Lebih baik kita isi Facebook kita, TikTok kita, hal-hal yang baik yang memotivasi orang. Amin. Kita Facebook umpama kita tampilkan apa, ibu-ibu, mama, kasih lagu rohani, ya itu lebih baik gitu. Iya, daripada hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Wah, langsung dituntut. Karena kami punya pengalaman, ada yang salah, yang enggak salah. Dia posting, akhirnya rumah orang itu didatangi orang-orang untuk mempertanggungjawab, untuk cabut itu postingan itu, cabut itu, dihapus postingan itu. Masih baik masyarakat itu. Kalau mereka langsung tutup gereja itu, sudah selesai. Mewaspadai apa yang terjadi hari-hari ini, dan kita harus bijak bahwasanya gempuran teknologi yang semakin canggih, semakin super cepat, membuat ini mestinya otak pikiran kita juga ini harus cepat melihat, oh ini gak benar. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, biarlah aku memiliki pikiran Kristus, dan aku menaklukkan pikiranku ini kepada Kristus. Dah. Dan saya kira percaya Bapak Ibu pasti bisa melakukan. Amin. Saya yakin anak-anak muda pasti bisa. Amin. Amin. Ya. Biarlah kalian menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang dahsyat di tempat ini. Mewaspadai apa yang terjadi. Menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita. Terus berdoa tanpa henti. Siap sedia menghadapi masa depan. Apapun yang terjadi.
dan mewaspadai akan setiap pengajaran yang tidak membangun, yang menyesatkan. Jadi kita harus aktif mengerjakan semuanya itu. Tindakan aktif kita berjaga-jaga bukanlah sikap pasif, tapi tindakan aktif seperti sekelompok tentara yang mempertahankan wilayahnya, atau seperti orang yang menjaga rumah mereka karena takut pemiliknya pulang kapan saja. Harus berjaga-jaga, waspada apapun yang terjadi. Jadi istilah di dalam kalau terjadi bencana, siaga satu. Kita harus siaga satu. Siaga satu berarti kan memang ya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Sekalipun kita sudah tertidur, ada yang mengatakan, sekalipun kita tidur, roh kita berjaga-jaga. Roh kita berjaga-jaga. Dan biarlah kita tingkatkan iman kita. Terus jangan terpapar dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengajak kita semua di tempat ini, biarlah kita mulai menggunakan teknologi ini dengan bijak. Jadi jangan sampai kita lagi wawancara dengan pekerjaan, tidak fokus, nggak konsentrasi. Iya, itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita fokus, kalau kita konsentrasi, kita mengerjakan apapun, saya kira percaya. Kenapa? Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Roh Kudus yang menolong kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri.